Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini? Sehat-sehat? Bahagia, bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Semangat? Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak mau absen dulu ya. Nah, kita absen dulu. Ade Reni? Di Advi? Sakit. Adli? Agis? Akmal? Pindah. Angga? Dava? Dels? Sakit. Dena? Dika? Dika Ilham? Dikri? Dina? Dispen. Jin ya. Dinda? Gaila? Intan? Izin. Kelvin? Khandias? Kinkin? Melsa? Mila? Muhammad Nurpia? Muhammad Taufik? Sakit. Muhammad Wijdan? Naila? Nina? Rain? Raka? Rastika? Raya? Reza? Rian? Sandy? Siva? Siti? Wafik? Izin? Yosep? Ini nggak ada lagi yang belum ke absen? Udah ya semua. Nah, kita doakan yang sedang sakit semoga disembuhkan ya, diangkat penyakitnya. Oke, sebelum memulai lagi kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh seksi keagamaan ya di kelas ini. Siapa? Reja. Ya, Reja silahkan pimpin doa. Berdoa. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita pernah belajar apa aja? Sebelumnya? AI ya, AI. Apa aja AI? Suno ya, buat bikin chat GPT. Ya, ada apa lagi? Gemini, oke. Grox, oke, banyak ya. Nah, mungkin sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara berpikir komputasional yang nanti mungkin akan ada hubungannya sama AI yang sudah pernah kita pelajari. Nah, ini judulnya sebenarnya agak lebay ya, menguasai era digital gitu ya. Tapi ya emang benar gitu. Yang paling penting kan sekarang itu bagaimana dengan cara kita berpikir gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian memecahkan masalah sehari-hari gitu ya? Mungkin salah satunya seperti menyusun jadwal pelajaran gitu ya. Atau misalnya cara kalian ke sekolah ini gitu kan. Kan mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian pecahkan, misalnya salah satunya bisa jadi nyiapin makanan, terus jalannya kemana jalan kan gitu ya. Ke sekolah ini kan ada banyak jalannya kan ya. Nah, gitu.
Atau yang ini aja deh. Nah, seperti menyusun jadwal belajar gitu ya. Gimana? Ada yang bikin? Bikin kan semua ya? Buat ya? Nah, coba gimana nyusunnya? Menulis ulang. Oke, gimana Dena? Menulis ulang jadwal. Oke, menulis ulang jadwalnya, pelajarannya gitu ya. Di mana? Di buku. Di buku, ditempelin. Ya. Oke. Terus gimana lagi? Biar gak lupa. Biar gak lupa gitu ya, ditempel gitu ya. Oke, bagus. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Berpikir komputasional itu computational thinking gitu ya. Nah, ini ada 4 ini. Nanti kita bahas ya. Nah, ada decomposition atau dekomposisi, terus pattern recognition atau pengenalan pola gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini. Terus ada abstraction. Nah, ini nih abstraksi. Nah, kemudian satu lagi ada algorithmic design atau algoritma. Nah, desain algoritma. Nah, gini bentukannya. Nah, di sini berpikir komputasional itu apa sih? Nah, jadi yang utamanya itu cara untuk memecahkan masalah dengan menerapkan konsep ilmu komputer ya dan teknologi informasi. Nah, nah ini tuh sebenarnya ya kerangka berpikir lah gitu ya, bukan sekedar alat gitu ya. Nah kalau kemarin kan kita gunain alatnya kayak ChatGPT, Grok dan lain-lain. Nah itu kan alatnya. Nah ini mah bagaimana kita berpikirnya gitu. Nah kemudian ini logis, kreatif dan terstruktur gitu ya. Nah kemudian ini juga bagus untuk efektivitas solusinya. Nah ini ada beberapa prinsipnya ya. Nah, berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah secara logis dan sistematis gitu ya. Nah, gitu. Tuh, ini emang ngedukung banget buat pembelajaran ngoding dan juga AI gitu ya. Nanti. Ini ada 4 ya, sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan pakai bahasa Inggris, sekarang pakai Indonesia. Gitu ya. Nah, dekomposisi ini adalah memecah masalah menjadi bagian kecil. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk pengenalan pola itu mencari kesamaan suatu pola gitu ya. Nah, kemudian ada abstraksi. Nah, kalau abstraksi ini kan kita milih yang pentingnya aja gitu ya. Nah, terus berpikir algoritmik, ya, menyusun langkah-langkah secara logis gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada karakteristik berpikir komputasional gitu ya. Jadi ada 4 gitu ya. Nah, di sini yang ini tuh bukan menghafal gitu ya, tapi mendasar. Nah, jadi kita fokus pada pemahaman konsep dan prinsip dasarnya, bukan cuman mengingat faktanya. Nah, ini mungkin memungkinkan kita buat adaptasi terhadap masalah baru gitu ya. Jadi fleksibel. Kemudian kita juga fokusnya pada ide dan solusi gitu ya. Jadi fokusnya ke ide dan solusi. Terus ada lagi dan bisa diterapkan secara universal. Jadi bukan hanya misalnya di sekolah hungkul atau misalnya cuma di kelas ini aja, nah tapi universal, semua orang bisa gitu. Terus ningkatin juga intelektual. Di intelektual itu kecerdasan, gitu ya. Melatih kreativitas, logika dan kemampuan analisis, gitu, ya, yang mendalam. Gitu, intinya itu. Kita lanjut ya. Nah, manfaatnya ini untuk siswa SMA itu ini ya. Sebenarnya bukan buat siswa SMA juga ya. Jadi buat semua orang juga ini manfaatnya mungkin beberapa ini nih. Nah, buat mecahin masalah yang kompleks gitu. Jadi misalnya waktu itu kan kita pernah buat prom yang untuk ngejar cita-cita kalian kuliah misalnya ya. Kan itu kan masalah besar ya, misalnya untuk kuliah itu butuh biaya gitu ya, gak diizinin sama orang tua gitu kan. Mungkin nilai pelajarannya kurang gitu kan. Nah itu kan masalah semua tuh. Tapi masalah utamanya itu adalah
gimana kita dapat kuliahnya gitu kan. Ya itu kan masalah utamanya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cara berpikir komputasional. Contohnya ya menggunakan prom yang dulu pernah kita pakai gitu ya. Yang prom apa? Masih ingat? Hah, apa? Chain? Chain ya, ya itu. Tapi pakai apa? Chain of apa? Chain of thoughts ya. COT ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini manfaatnya ya kita bisa melatih logika dan kreativitas kita. Nah, kemudian meningkatkan analisis gitu. Dan menyongsong masa depan tentunya gitu ya. Ya. Oke, ini 4 teknik utama ya, seperti yang udah tadi kita baca, ada dekomposisi. Nah, ini kayak gini contohnya ya. Nah, gitu. Jadi dipisah-pisahin. Nah, ini kan ada ini tuh apa piring ya. Piring, pisang misalnya. Ini misalnya buah kiwi, jeruk sama apel gitu ya misalnya. Ini pisah-pisahin. Jadi kita apa sederhanakan, pecah gitu. Nah, kemudian untuk pola ini kita bisa lihat tuh warnanya beda-beda. Jadi kita kenalin polanya. Kemudian abstraksi. Nah, ini mah kayak perumpamaan gitu ya. Jadi disederhanakan banget lah. Nah, ini algoritma ya, kayak gini. Oke. Nah, kita mulai dari yang teknik pertama ya, dekomposisi. Nah, contohnya mah gini. Ini nih. Nah, ini langsung ke sini aja. Nah, ini perumpamaannya ya. Jadi ada masalah besar, kita apa? Dekomposisi ke masalah yang lebih kecil. Nah, dekomposisi lagi sampai kecil, lebih kecil lagi. Kayak gini. Nah, ini contoh masalahnya ya gini. Misalnya membuat sarapan gitu ya. Nah, sarapannya itu roti bakar dan minumnya itu kan teh gitu ya. Nah, kan gini ya. Ini sarapannya udah jadinya misalnya seperti ini gitu ya. Jadi ada roti dan juga teh. Nah, kita pecah nih masalahnya. Jadi lebih kecil lagi. Jadi roti bakar, serang tehna, terus dipecah deh itu. Potong roti, terus bakar rotina, tambahan mentega, terus tambahin selai. Terus untuk teh ini bisa manasin dulu, terus tehna dilebetkan ya. Terus tambahin susu gitu ya, biar manis gitu ya. Nah, kayak siapa manisnya? Hah? Oke, ini contoh lainnya ya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Oke. Jadi intinya gini, dekomposisi itu kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah besar gitu ya, menjadi masalah yang lebih kecil atau kita pecahin menjadi bagian masalah yang lebih kecil lagi. Kayak ginilah ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian di sini teknik kedua yaitu pengenalan pola ya. Nah, di bagian pengenalan pola ini, jadi kita itu harus bisa nemuin kesamaan gitu ya. Terus tren atau pola dalam masalah. Jadi kan dalam masalah itu pasti ada polanya gitu ya. Misalnya kayak di sini ada yang selalu kesiangan, ada nggak? Pasti ada tapi nggak mau ngaku ya gitu ya. Nah, itu tuh pasti ada polanya gitu ya. Pasti ada polanya. Pola kesiangannya tuh mungkin pertama sok gadang wae nya. Jadi bangunnya kesiangan gitu ya. Yang kedua mungkin nebeng sama temen gitu ya. Mungkin temennya yang kesiangan gitu misalnya. Pasti kalian bisa lihat polanya. Atau misalnya pola yang sering sakit gitu ya. Nah, sering sakit tuh misalnya tiap Jumat gitu ya. Oh, si mah tiap Jumat sakit wae gitunya misalnya. Nah, aya naon ya gitu kan. Nah, apalagi yang dulu pas pramuka ya Jumat sering banyak yang sakit gitu ya. Terus tiap hujan misalnya, tiap hujan teh sok arijin wae gitunya di kelas teh kosong wae gitunya. Nah, berarti ada pola di situ. Oh, berarti tiap hujan ini pasti mendadak sakit atau izin gitu ya. Nah,
Di situ kita bisa ngenalin polanya. Nah, tapi untuk hal teknis di sini, nah ini dalam masalah data atau pengalaman yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa identifikasi pola. Ya kalau misalnya kita mengidentifikasi pola ya membantu kita buat prediksi atau solusi. Jadi kita bisa ngeprediksi nih, hari ini hujan misalnya. Oh berarti isuk pasti marake sendal gitu ya. Nah gitu kan. Terus hari ini ada kegiatan apa? Misalnya kemah gitu ya. Nah misalnya besoknya harus tetap sekolah. Nah pasti aya nu sakit gitu. Nah gitu. Jadi gara-gara kita udah kenal polanya pasti tahu gitu ya besoknya gimana gitu ya. Ya minimal bisa ngeprediksi. Nah, gitu. Oke, nah ini contoh lainnya nih. Nah, misal kalian sering masak gitu ya. Awalnya setiap resep terasa baru dan sulit, namun setelah beberapa kali Anda mulai mengenali pola. Nah, contohnya mah kayak yang tadi lah ya. Nah, mungkin itu lebih relate gitu ya. Oke, nah kita lanjut di sini ada teknik yang ketiga, abstraksi gitu ya. Nah, abstraksi itu adalah kemampuan untuk menyaring informasi penting dan esensial, ya yang penting lah ya. Nah, serta mengabaikan detail yang tidak relevan dan tidak perlu demi memahami inti masalah atau sistem. Gitu. Nah, contohnya gini ya. Kalau di sini contohnya itu, kalau misalnya kita lagi belajar mengemudi gitu ya, motor misalnya ya. Nah, atau lagi memahami rambu lalu lintas. Nah, misalnya kalian fokus pada makna rambu stop gitu ya, berhenti total, terus kalian merhatiin kondisi sekitar sebelum melanjutkan. Jadi contohnya kan tetap kalian ngelihat ini ya rambu terus berhenti, tapi kan kalian tetap ngelihat ke sekitar kan ya. Nah itu. Terus kalian tuh gak perlu tahu apa motornya seperti apa, warna mobilnya seperti apa. Anu ngaliwat kan temerhatikan eta kan ya. Itu penting mah orang bisa jalan gitu kan. Pas erente kan pasti tetap kita lihat-lihat ke kanan, ke kiri gitu ya. Tapi kalian nggak lihat non plat nomorna sabaraha, terus nunyetirna bapak-bapak atau ibu-ibu kan te peduli gitunya. Nu penting mah orang mun motor tos jalan mah nya jalan we lewat gitu kan. Nah, itu abstraksi itu ke hal-hal yang pentingnya aja gitu. Kemudian misalnya nih oh ya, misalnya nih kalian pengen susu gitu ya, beli susu misalnya susu murni gitu ya, dikasih dari MBG gitu ya. Udah dapat susu murninya? Ada susu? Belum ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada gitu ya, apakah kalian peduli dengan apa yang ngambil susunya? Misalnya dari mana ya ini susunya gitu? Enggak kan? Nah, misalnya dari perusahaan mana ya ini susunya? Enggak ya. Yang penting ada susunya gitu. Air minumnya gitu kan. Nah, itulah abstraksi itu yang penting kita fokus ke yang pentingnya aja atau esensial. Terus yang terakhir, teknik keempat itu algoritma. Nah, kalau algoritma itu serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terdefinisi gitu ya, dengan jelas gitu ya, dan terurut. Nah, contohnya itu ini ya, kayak menghitung luas persegi panjang gitu misalnya ini. Nah, pertama tentuin dulu nilai panjangnya. Kedua, tentuin juga nilai lebarnya. Kemudian yang ketiga, hitung luas dengan rumus luas P kali L, panjang kali lebar. Terus sajiin hasil perhitungannya. Nah, ini tuh sama seperti prom yang pernah kita pelajari gitu ya sebelumnya. Nah, intinya mah kalau algoritma itu lebih ke langkah-langkah. Ya contohnya kayak misalnya kalian dari rumah ke sini kan ada beberapa jalan ya. Nah, kalian bisa lewat apa SMP Cineam kan ke sana atau bisa juga lewat ke pasar jalan gitu ya. Kalau misalnya yang rumahnya dari Cipompok misalnya ya. Nah,
Itu kan ada beberapa langkah gitu. Oke. Kemudian ada beberapa contoh aplikasi berpikir juga di sini. Nah, ini buat manajemen data, terus pengelolaan antrian, terus membuat jadwal efisien. Kemudian ada juga untuk menyelesaikan konflik. Nah, untuk sekarang coba kalian buat kelompok gitu ya. Berapa orang ya? Di sini ada berapa orang? 32 ada? Atau 30? Ada nggak? 30-an ya? Nah, coba buat kelompok 3 atau 4 orang. Nah, coba yang dekat aja. Iya, 3 atau 4 orang. Sok adil. Saya tilunya, tilu. Opat deh, opat. Ini opat. Oh, di dia tuh lah. Ya. Opat. Oke. Sok ya, buat kelompok 3 atau 4 orang. Oke. 3 orang deh. Oh, udah toh, ya udah. Boleh. Oke. Kalau misalnya udah gini ya, di sini ada kuis ya. Ada kuis. Kita kelompok tadi. Jadi ya kalau misalnya udah dibentuk kelompok, nanti kalian ke depan. Nah, kemudian nanti kalian di sini milih salah satu ini ya. Nah, ada salah satu pertanyaan yang bisa kalian jawab, gitu ya. Tergantung kotak ini, gitu. Nah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana? Kelompok Dena siapa aja? Oke, boleh maju ke depan. Sok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sok. Milih dong. Iya, milih. Gak apa-apa, sok. Berlima, Pak. Empatan. Berempat, coba. Iya, berempat atau bertiga kalian? Berempat, sok atau maju depan. Nah, ini Bapak sembunyiin ya, biar kalian nggak bisa lihat nih ke depan. Oke. Silahkan dijawab ya. Nah, ini jadi sekarang. Jadi misalnya Dena dulu. Nah, terus, nah tapi bisa diskusi. Bisa diskusi. Boleh, sok. Nomor 5. Nah, ini 4 ya. Cuman bisa pilih 4. So. Nina, kesini aja. Sekarang. Oke, sok siapa lagi? Berapa lagi? Sok pilih seorang hiji pilih. Oke, sip. Lanjut, sok pilih. Oke, mantap. Satu lagi. Oke, mantap. Sip, Dena, mantap. Sekarang tunjuk salah satu kelompok yang akan ini siapa aja? Siapa aja ini?
Dena, terus siapa lagi? Reni. Ada Reni. Dika. Ada Reni, siapa lagi? Gaya. Gila. Siapa lagi? Yes. Oke. Siapa? Sekarang Sandy. Tim Sandy, mana tim Sandy? Mana? Timnya ke depan, silakan. Ini benar semua ya, kalian? Mantap. Nah, jadi untuk kesimpulannya ya, yang penting kita itu harus sering melatih gitu ya, melatih 4 teknik yang tadi gitu ya. Jadi biar bisa apa ya, bisa sukses gitu ya pada abad ke-21. Abad ke-21 tuh ya sekarang 2025 sampai ke 2099 itu masih abad 21 gitu ya. Nah, jadi silahkan kalian pelajari lagi di rumah ya. Nah, kita absen lagi ya. Untuk yang belumnya mungkin Advi gak ada ya? Sakit ya? Sakit. Terus Akmal pindah. Dels sakit. Dina dispen ya. Sama Irfan, Intan izin. Dan Taufik sakit. Satu lagi Wafik izin. Oke, paling itu saja. Semoga kalian semangat terus ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, mungkin kita bisa tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Apresiasi. Nah, mungkin gitu aja untuk mata pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.